Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reski Ananda Yunita dalam podcast Pentingnya Komunikasi dalam Pendidikan. Pada tahu nggak nih apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian makna atau sesuatu dari satu orang kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan yang dipahami bersama. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan komunikasi secara langsung, yaitu lisan ataupun verbal, sehingga memudahkan berkomunikasi dari dua pihak agar bisa saling mengerti. Kedua, adalah komunikasi tidak langsung. Pada masa pandemi ini, komunikasi kita lebih dianjurkan melalui komunikasi ini karena rentan terkena virus COVID-19 yang sedang melanda. Selanjutnya, komunikasi ini bisa melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Komunikasi berfungsi sebagai untuk menyampaikan informasi, misalnya ilmu pengetahuan yang disampaikan lewat buku, media televisi, hingga informasi pribadi yang disampaikan lewat media sosial, misalnya Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, Telegram, dan sebagainya. Komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk dapat menghibur seseorang, misalnya untuk menyampaikan rasa simpati pada seseorang yang sedang bersedih. Komunikasi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku sosial seseorang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informator atau yang memberikan informasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan karena komunikasi dan interaksi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif akan membuat pengetahuan dan informasi dapat diterima dan diserap dengan baik. Sudah pada mengerti kan apa itu komunikasi? Selanjutnya, pada tahu nggak nih apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia bisa lebih kritis dalam hal berpikir. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau perilaku dan mengembangkan potensi seseorang agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Dunia pendidikan. Komunikasi sangat penting bagi dunia pendidikan karena tugas guru atau pendidik bukan hanya untuk meningkatkan nilai akademik saja, tetapi juga sikap dan sifat perilakunya juga. Sikap dapat dipelajari dan diubah karena sikap bukanlah sesuatu yang permanen. Sifat adalah sesuatu yang menjadi bawaan manusia ketika dia dilahirkan ke dunia, tetapi biasanya sifat itu masih mengalami ketidakstabilan ketika usia masih belum beranjak dewasa. Selanjutnya, pada tahu nggak nih apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi di mana makna yang ditujukan serupa atau sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses bertukar ilmu pengetahuan kepada peserta didik di mana peserta didik mampu menerima dan mengerti maksud dari pesan yang diberikan oleh pendidik dan dapat menyampaikannya kembali melalui pikiran atau gagasan secara lisan atau tulisan, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan dan akan merubah pola pikir sehingga sikap dan tingkah laku akan menjadi lebih baik dan terkontrol. Sebagai contoh nih, jika A sebagai pendidik dan B sebagai peserta didik dapat dikatakan berkomunikasi secara efektif jika respon yang dihasilkan oleh A dan B sama dan sependapat. Keberhasilan atau kegagalan kegiatan pendidikan sangat bergantung pada proses berkomunikasi yang efektif. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati orang lain atau respect. Contohnya, memberi sebuah penghargaan kecil kepada peserta didik, membuat proses belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan baik bagi pendidik ataupun peserta didik. Kedua, yaitu empati, adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Jadi, sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, kita perlu mengerti dan memahami peserta didik.
sehingga nantinya pesan akan tersampaikan tanpa ada hambatan atau penolakan dari peserta didik. Ketiga, dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik atau audible. Keempat, clarity, perlu mengembangkan sikap terbuka, tidak ada yang ditutupi ataupun disembunyikan sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari peserta didik ataupun pendidik. Tanpa keterbukaan akan menimbulkan sikap saling curiga dan pada akhirnya akan menurunkan semangat belajar dan antusiasme dalam belajar mengajar. Kelima, humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Itulah tadi podcast dari saya tentang pentingnya komunikasi dalam pendidikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.